Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo semuanya. Kali ini, kita akan jalan-jalan ke masa lalu Indonesia yang nggak kalah seru. Jadi, ceritanya ada masa namanya Orde Baru, yang bikin banyak perubahan di negeri ini. Jadi, bayangin deh, dulu ada gejolak politik yang bikin Orde Lama berubah jadi Orde Baru. Gak cuma itu, masa ini juga punya tokoh-tokoh keren yang bakal kita kenalin nanti. Gak sabar buat ngebahas gimana Orde Baru ini mempengaruhi hidup kita. Yuk, kita mulai petualangan ini. Kita mulai dengan pengertiannya. Secara umum, Orde Baru adalah istilah untuk sistem politik yang berlaku setelah berkuasanya Soeharto pada tahun 1966 hingga kejatuhannya pada Mei 1998. Orde Baru juga didefinisikan sebagai tatanan kehidupan bangsa dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru merupakan koreksi total atas segala penyimpangan dan penyelewengan kehidupan bangsa dan negara dari jalur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lahirnya Orde Baru dilatar belakangi dengan Aksi-aksi Tritura. Setelah meletusnya peristiwa G30 SPKI, masyarakat luas secara serentak membentuk satu kesatuan aksi dalam bentuk Front Pancasila. Tujuannya untuk menghancurkan para pendukung G30 SPKI. Mereka menuntut dilaksanakannya penyelesaian secara politis terhadap mereka yang terlibat dalam gerakan itu. Kesatuan aksi yang menentang G30 SPKI antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KAPPI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, KASI, dan lain-lain. Kesatuan aksi yang bergabung dalam Front Pancasila ini kemudian dikenal dengan sebutan Angkatan 66. Pada tanggal 8 Januari 1966, mereka menuju gedung Sekretariat Negara dengan mengajukan persyaratan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah tidak dapat dibenarkan. Lalu pada 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi dan tergabung dalam Front Pancasila berkumpul di halaman gedung DPR GR untuk mengajukan Tritura, tuntutan rakyat, yang berisi yaitu pembubaran PKI beserta organisasi masanya, pembersihan kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Surat Perintah 11 Maret Supersemar. Akibat adanya peristiwa G30 SPKI, muncul reaksi rakyat melalui aksi demo massa menentang PKI. Presiden Soekarno pun berpidato yang judulnya Nawaksara. Pidato yang berisikan 9 poin tersebut tidak satupun yang menyinggung PKI. Pada tanggal 10 Maret 1966, Presiden Soekarno menemui Pangdam 5 Jaya, Amir Mahmud, untuk menanyakan tentang pengamanan sidang paripurna yang akan dilaksanakan tanggal 11 Maret 1966. Amir Mahmud pun menjanjikan keadaan yang baik. Namun, pada hari dilaksanakannya sidang paripurna, ada serangan dari luar gedung yang merupakan pasukan mahasiswa. Pada saat berpidato dalam sidang, Presiden Soekarno mendapat memo yang berisikan SOS bahwa istana telah dikepung. Akhirnya, Presiden Soekarno dan Brigjen Sabur serta seorang lagi segera pergi ke Bogor menggunakan helikopter. 3 orang jenderal lainnya, Amir Mahmud, Basuki Rahmat, dan M. Yusuf, yang merasa harus mengamankan Presiden segera menyusul. Tetapi mereka harus meminta izin kepada pimpinan mereka pada saat itu, yaitu Soeharto. Beliau mengizinkan mereka dengan syarat jika ingin diamankan harus ada surat pernyataan. Akhirnya 3 orang jenderal tersebut menemui Presiden Soekarno dan membuat surat pernyataan dalam perjalanan kembali ke Jakarta di dalam mobil pada malam harinya. Setelah dibaca, ternyata surat tersebut berisikan penyerahan kekuasaan. Surat tersebut adalah Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar oleh Presiden Soekarno yang ditunjukkan kepada Letjen Soeharto. Dualisme kepemimpinan nasional. Dengan adanya ketetapan MPRS nomor 12 MPRS 1996 tentang Kabinet Empra, maka Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Kemudian, Letjen Soeharto pada tanggal 25 Juli 1966 membentuk Kabinet Empera. Kabinet Empera diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966 dengan tugas pokok menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Presiden Soekarno
masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Akibat dari hal tersebut menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. MPRS secara hukum. Super Semar tidak bisa lagi dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan, secara hukum, Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno. Presiden Soekarno pada tanggal 22 Juni 1966 menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Kemudian, Presiden Soekarno menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS, Jenderal Abdul Haris Nasution. Setahun setelah Jenderal Soeharto menjadi pejabat presiden, pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia dalam sidang umum 5 MPRS. Kronologi lahirnya Orde Baru. Pada tanggal 30 September 1965, terjadi pemberontakan G30 SPKI. Peristiwa ini merupakan upaya kudeta oleh sekelompok anggota militer yang diduga berafiliasi dengan PKI untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Peristiwa G30 SPKI memicu tindakan keras dari pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Soeharto mengambil alih kendali keamanan negara dan melakukan pembersihan terhadap anggota-anggota PKI dan simpatisannya. Pada tanggal 11 Maret 1966, Lejen Soeharto menerima Super Semar dari Presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar 1966 dikeluarkan karena adanya gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30 SPKI. Pada tanggal 12 Maret 1966, dengan memegang Super Semar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1966 perihal pembubaran PKI termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kedua, Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. 22 Februari 1967, Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno. Krisis politik di Indonesia, tepatnya setelah G30 SPKI, membuat pemerintah di bawah Presiden Soekarno melemah. Legitimasinya sebagai pimpinan tertinggi negara pun terus didera isu. Pada akhir tahun 1966, isu penyerahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto semakin kencang. Tindakan itu dipercaya bisa menjadi solusi menyudahi krisis politik. Pada 7 Maret 1967, melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu. Dan akhirnya pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden Indonesia kedua setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno alias Nawaksara ditolak MPRS, sekaligus menjadi awal mula lahirnya Orde Baru. Jadi, gitu deh, teman-teman. Itu tadi cerita tentang masa Orde Baru yang bikin kita jadi lebih ngerti sejarah kita sendiri. Makasih udah mau menyimak video ini. Semoga kita semua bisa terinspirasi dari perjalanan sejarah ini dan terus bergerak maju ke masa depan yang lebih cerah. Kalau ada pertanyaan atau mau ngobrol lebih lanjut, jangan ragu buat tanya di kolom komentar. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anis Yoga, presensi 4, Bani Alwi, presensi 7, Hasnanur, presensi 16, Kalila Sekar, presensi 18, Nafisa Oraning, presensi 28, dan Sahid Solihin, presensi 36. Pamit undur diri, sampai jumpa lagi, ya, makasih, teman-teman.